Ketika mendengar nama Apache, banyak orang langsung membayangkan helikopter tempur yang menghancurkan target dari langit dengan teknologi sensor canggih, rudal presisi, dan kemampuan tempur malam hari. Tapi, jika Apache begitu hebat, kenapa tidak selalu digunakan dalam operasi di Papua? Apakah ada strategi besar yang sedang disiapkan? Atau sebenarnya ada alasan taktis yang jarang dibahas? Siapkan posisi seenak mungkin, kita akan melihat dan mengulasnya lebih dalam sebelum kita bahas. Kalau kamu suka pembahasan kapal perang, alutsista, dan kekuatan militer Indonesia, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Pesawat Boeing H-64E Apache dirancang sebagai helikopter serang kelas berat yang mampu menghancurkan berbagai target darat dengan presisi tinggi. Pesawat ini didesain untuk mendominasi medan perang modern lewat serangan udara. Di bagian hidungnya terdapat kanon otomatis 30 mm yang bisa menembakkan ratusan peluru dalam waktu singkat. Selain itu, Apache juga dapat membawa berbagai rudal presisi yang dirancang untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, posisi pertahanan, hingga target strategis. Kekuatan Apache tidak hanya ada pada senjatanya. Helikopter ini juga dilengkapi sensor modern dan sistem penglihatan malam canggih yang memungkinkan kru melihat target bahkan dalam kondisi hampir tanpa cahaya. Dengan teknologi ini, Apache mampu mendeteksi, mengunci, dan menyerang sasaran sebelum lawan menyadari kehadirannya. Itulah sebabnya dalam banyak operasi militer dunia, Apache sering disebut sebagai pemburu malam dari langit. Sekarang muncul pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang. Kalau Apache sehebat itu, mengapa tidak selalu digunakan dalam operasi menghadapi kelompok bersenjata di Papua? Jawabannya, karena jenis medan tempur berbeda karakter dari jenis operasi militer. Operasi keamanan di Papua umumnya bersifat taktis dan berskala kecil. Kelompok bersenjata biasanya bergerak dalam unit kecil dan menggunakan taktik gerilya. Mereka berpindah cepat, bersembunyi di hutan, dan memanfaatkan kondisi alam yang sulit dijangkau. Sementara Apache pada dasarnya dirancang untuk menghadapi target besar di medan terbuka, seperti kendaraan tempur, konvoi militer, atau posisi pertahanan yang jelas terlihat. Jadi bukan berarti Apache tidak mampu, melainkan perannya memang berbeda dalam sebuah operasi militer. Papua dikenal sebagai salah satu medan operasi paling menantang di Indonesia. Pegunungan menjulang tinggi, lembah sempit membatasi akses, dan hutan tropis yang rapat membuat jarak pandang di lapangan seringkali sangat terbatas. Belum lagi faktor cuaca yang sering berubah tiba-tiba. Kabut tebal dapat turun dalam hitungan menit. Hujan deras bisa datang tanpa peringatan. Kondisi ini membuat setiap operasi militer di Papua membutuhkan perencanaan yang jauh lebih kompleks dan berhati-hati. Karena itu, dalam banyak situasi, pendekatan yang lebih efektif adalah kombinasi antara pasukan darat, intelijen lapangan, dan dukungan udara yang lebih fleksibel. Dalam strategi militer modern, kekuatan tidak selalu harus digunakan secara langsung. Terkadang, kehadiran sebuah sistem senjata saja sudah menjadi pesan strategis. Dan Apache adalah salah satu simbol kemampuan tersebut. Dengan Apache dalam inventarisnya, Indonesia memiliki kemampuan serangan presisi dengan daya hancur tinggi jika situasi benar-benar menuntutnya. Jadi, kalau kita telusuri lebih jelas, bukan karena Apache tidak mampu digunakan. Justru karena kemampuannya sangat besar, maka penggunaannya harus dipertimbangkan secara sangat matang dan strategis. Dalam dunia militer, kekuatan terbesar bukan hanya soal seberapa kuat senjatanya, tetapi juga kapan dan di mana kekuatan itu digunakan. Inilah yang disebut sebagai daya tangkal strategis. Kalau menurut kamu, apakah kehadiran Apache di Papua hanya untuk kesiapsiagaan atau justru bagian dari strategi yang lebih besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu suka pembahasan tentang kekuatan alutsista Indonesia, jangan lupa like video ini dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis menarik berikutnya. Sampai jumpa di dunia defense selanjutnya.